Eh, Oke, ini pokok bahasan yang nantinya akan kita bahas. Tadi Bu Oci sudah menginformasikan bahwa pada hari ini untuk membahas menilai kelayakan mikropipet ini, kita akan bagi menjadi 2 sesi ya, di mana sesi pertama ini kita membahas mengenai pertama mengenal tipe mikropipet dulu ya, yang nantinya berkaitan dengan bagaimana mengevaluasi mikropipet berdasarkan MPE, ya ini berkaitan. Kemudian setelah itu mungkin nanti ada sedikit informasi berkaitan dengan contoh-contoh mikropipet, ya. Setelah itu kita akan break. Sebelum break kita ada diskusi, ya, mungkin sekitar 5 pertanyaan kalau memang ada yang didiskusikan. Setelah itu break, kemudian yang selanjutnya kita masuk ke hal-hal penting untuk mengurangi kesalahan pengukuran dengan mikropipet. Mungkin yang terakhir ini sekalian sharing pengalaman kita di lab kalibrasi Almega Sejahtera gitu ya. Ya, ini jadi mikropipet ini merupakan salah satu alat ukur di laboratorium ya, yang sangat membantu dalam preparasi sampel. Pada hari ini kita coba mengenal tipe mikropipet berdasarkan ISO 86552. Jadi dalam dokumen ini dijelaskan ada beberapa tipe mikropipet. Ya, jika kita melihat dari prinsip kerja piston yang digunakan, di dalam dokumen ini membedakan antara mikropipet tipe A, kemudian mikropipet tipe D1, dan mikropipet tipe D2. Sedangkan kalau kita melihat berdasarkan setting volume, ya, berdasarkan setting volumenya, mikropipet ini kita bagi menjadi mikropipet tipe fixed volume, kemudian ada juga mikropipet tipe variable volume, dan yang ketiga mikropipet tipe multi channel. Nanti di mana setiap karakter dari tipe ini memiliki nilai MPE yang berbeda. Bagaimana cara menilainya nanti akan kita coba bahas. Oke, kita coba mengenal jenis tipenya dulu ya. Ini yang pertama, ini adalah mikropipet tipe A gitu ya. Ini adalah pipet air displacement ya, air displacement pipet. Berdasarkan prinsip kerja dari pipet ini ya, jadi tipe A ini adalah mikropipet di mana atau pipet di mana piston dari mikropipet ini dia tidak menyentuh sampel. Jadi kalau kita ini lihat sampel seperti ini, pistonnya ini tidak bersentuhan dengan sampel, tapi dipisahkan oleh udara. Nah, di sini ada udara yang memisahkan antara sampel dengan pistonnya, kepala pistonnya. Sehingga di sini pipet tipe ini tidak terjadi kontaminasi antara kepala piston dengan sampel. Jadi sampel di sini, mikropipet pistonnya di sini. Ini termasuk ke dalam mikropipet tipe A. Saya rasa ini cukup jelas ya, di mana yang sering saya temukan juga adalah mikropipet tipe A ini. Kemudian yang kedua adalah jenis mikropipet tipe D. Ya. Jadi mikropipet tipe D ini adalah positive displacement pipet atau direct. Ya. Dimana kalau kita lihat pistonnya ini dia menyentuh dengan sampel yang kita ambil bersentuhan langsung. Jadi bedanya cukup jelas ya antara tipe A dengan tipe D. Sedangkan tipe D ini dibedakan menjadi D1 dan D2. Ya. Jadi kalau D1 ini adalah tipe mikropipet atau pipet di mana kalau di ISO 86552 ini disebutkan jika plunger
dan kapilernya, ini flanger dan kapilernya ini reusable, bisa digunakan kembali gitu. Jadi kalau ininya tidak diganti, ini termasuk tipe D1. Sedangkan D2 jika flanger atau kapilernya ini bisa diganti. Ini tipe D2. Ini gambaran saja. Ini di lapangan Bapak Ibu bisa menemukan yang lebih jelasnya gitu ya. Jadi yang membedakan D1 dan D2 adalah D1 kalau flanger sama kapilernya kita bisa gunakan ulang. Ya, sedangkan ini bisa diganti ya, dibuang ya, kapilnya disposable, diganti. Nah itu beda antara D1 dan D2. Jadi perbedaan berdasarkan kepada piston dan sampel. Kemudian kalau berdasarkan setting, ya, berdasarkan setting, mungkin ini juga sudah pada mengenal ya. Jadi pertama ada fixed volume. Jadi kalau fixed volume ini merupakan micropipet di mana volumenya tidak bisa kita setting ke volume berapapun. Ya. Jadi sesuai dengan yang tertera di micropipetnya. Jadi sebagai contoh di sini ada pipet 1000 mikroliter. Berarti pipet ini hanya bisa mengeluarkan 1000 mikroliter. Kemudian yang kedua ada variabel volume. Jadi dari namanya juga berarti micropipet ini memang dirancang oleh pabrikannya untuk mengeluarkan volume yang dapat dipilih oleh pengguna dalam satu kapasitas nominal. Misal 10 sampai 100 mikroliter. Jadi kita bisa memilih volume yang kita inginkan antara 10 sampai 100. Kemudian ya yang terakhir berdasarkan keluaran micropipet ini kita kenal sebagai multi-channel piston. Jadi multi-channel piston ini adalah pipet di mana dirancang oleh pabrikan untuk mengeluarkan volume yang dapat mengeluarkan cairan lebih dari satu channel. Misalnya ada 4, 8, atau 12 ya. Sehingga sekali kita ngambil kita bisa mengeluarkan langsung banyak. Ini sekilas beberapa jenis micropipet yang dijelaskan di ISO 86552. Nanti kita kaitkan dengan bagaimana MPE dari jenis-jenis micropipet ini. Oke, sebelum ke sana, kita di lab kalibrasi Almega ini memberikan layanan kalibrasi micropipet seperti ini, kemudian juga buret dan penggerak piston. Kemudian juga bisa dispensing, ini menggunakan metode yang sama ya, karena masuk ke piston operated volume apparatus. Kita menggunakan metodenya di ISO 86556. Kemudian terkadang ada yang menanyakan berkaitan dengan kalibrasi micropipet. Ya, yang ditanyakannya adalah, perlukah micropipet ini dikalibrasi? Karena ada yang berpikiran kalau micropipet berarti sudah fix volumenya gitu kan, kita tinggal gunakan. Kemudian kapan micropipet ini perlu dikalibrasi? Apakah pas baru harus dikalibrasi? Atau harus sudah berapa lama pakai, kita coba kalibrasi lagi. Kemudian yang terakhir yang banyak ditanyakan adalah bagaimana mengevaluasi hasil kalibrasi terhadap persyaratan. Karena kebanyakan alat setelah menerima sertifikat kalibrasi dianggap, oh itu layak digunakan, tanpa kita melihat evaluasi hasilnya seperti apa. Nah ini beberapa yang sering juga ditanyakan. Dan saya coba mengambil beberapa
literatur ya. Saya coba lihat. Nah, kalau kita lihat di beberapa acuan standar kualitas seperti ISO 9001, ISO 8655 ya, kemudian Good Laboratory Practice GLP, kemudian ada juga di Good Manufacturing Practice GMP. Nah, di sini menyatakan perlunya kalibrasi dan atau verifikasi atau keduanya gitu, terhadap peralatan alat ukur pada interval yang spesifik. Nah, di sini kalau Bapak Ibu mengikuti regulasi beberapa standar kualitas, tentunya hal ini disarankan untuk melakukan kalibrasi terhadap peralatan. Gunanya apa? Gunanya sebenarnya untuk mengetahui performa dari alat. Jadi verifikasi performa alat ini secara umum terdiri dari monitoring, kalibrasi. Setelah kalibrasi kita monitor, kemudian kontrol dan testing secara rutin. Biasanya kita istilahkan dengan verifikasi. Kemudian memastikan ketelusurannya. Nah, ini berarti peralatan yang kita gunakan memastikan ketelusuran hasilnya dan juga memberikan bukti bahwa pipet sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Jadi balik lagi ke kita pengguna pada saat menggunakan pipet ini, spesifikasinya atau akurasi yang dibutuhkannya bagaimana, kemudian nanti hasil kalibrasi dievaluasi apakah sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau melihat dari sini tentunya kalibrasi ini diperlukan mulai dari alat ini baru gitu ya, dan juga nanti setelah digunakan untuk memastikan performa mikropipet sesuai spesifikasi. Nah, hal ini juga pernah kami alami dalam menerima unit baru mikropipet, ya, di mana customer-nya sudah mengerti mengenai standar kualitas, di mana ada supplier mikropipet unit baru dikalibrasikan ke lab kita. Gitu. Beberapa unit mikropipet, tapi dari beberapa ini ternyata ada juga walaupun baru yang keluar dari toleransi, sehingga suppliernya melakukan adjustment dulu terhadap mikropipetnya, kemudian kalibrasi ulang, kemudian baru dikirim ke customer. Nah, di sini menunjukkan bahwa ternyata unit baru pun bukan jaminan bahwa alat kadang ada yang sedikit penyimpangan, ya harus dipastikan. Kemudian berkaitan dengan yang tadi, berkaitan dengan berapa sering gitu harus kalibrasi, ya saya juga, ini saya dikutip dari Pipet Check Guide Toledo, ya. Ini menyatakan hasil penelitian di East Coast Pharma tahun 98 sampai 2003 menyatakan bahwa 35% pipet yang dikirim ke lab kalibrasi, 35%-nya itu keluar dari toleransi. Ternyata faktanya kalau dikalibrasi dan kita evaluasi, ternyata ada sekitar 35% pipet yang kita keluar. Kemudian berkaitan dengan berapa sering harus dikalibrasi, saya melihat di mungkin orang farmasi lebih mengenal ini ya. Jadi Oralab 5.5 FDA attachment B berkaitan dengan equipment calibration or verification requirement. Ini menyebutkan bahwa volumetric delivery device, mechanical pipette, dan buret ini direkomendasikan dikalibrasi minimal setiap 6 bulan. Jadi di sini di FDA ini melihat bahwa mikropipet ini merupakan peralatan yang rentan, mungkin karena dia menggunakan piston, bisa terjadi keausan dari pistonnya, sehingga justru di sini merekomendasikan 6 bulan. Ini mikropipet atau pipet piston maupun dengan buret piston. Ini di FDA. Kemudian saya juga
melihat di review Rough Betterment dalam aplikasi Note Pipette Quality Control Microliter of Prevention yang diterbitkan oleh American Biotechnology Laboratory Juni 2004. Nah, kalau di sini merekomendasikan kalibrasi sesuai prosedur terdokumentasi diikuti dengan cek secara periodik. Jadi diserahkan kepada penggunanya karena mereka yang tahu terkait dengan kondisi alat, penggunaan alat, kemudian diikuti dengan cek secara periodik. Jadi verifikasi untuk memastikan performa dari pipet yang ini beberapa informasi yang saya peroleh juga berkaitan dengan mikropipet. Jadi berapa lama, berapa sering, kemudian hasil penelitian ternyata ditemukan sampai 35% pipet keluar. Ya, berkaitan dengan yang keluar, ini juga sebenarnya hampir sejalan dengan apa yang kami alami di lab kalibrasi. Ya. Jadi beberapa sampel pipet yang dikalibrasi ke kita, baik itu dari perusahaan ataupun instansi kesehatan yang masuk, karena kalau di instansi kesehatan, kalau dikalibrasi harus langsung dievaluasi hasilnya. Sehingga begitu diterbitkan evaluasinya, ternyata hampir sama, 30-35% ini ada yang keluar dari toleransi. Nah, ini membuktikan bahwa memang kita harus mengevaluasi hasil kalibrasi dari mikropipet yang kita miliki. Oke, terkait dengan evaluasi MPE, tentunya tidak lepas dari syarat yang disebut dengan systematic error dan juga random error. Jadi MPE yang disebutkan di ISO 86552 ini nanti akan berkaitan dengan systematic error dan juga random error. Apa itu systematic error? Ya, systematic error ini adalah menggambarkan deviasi dari rata-rata 10 pengukuran dari nilai nominal atau volume yang dipilih. Jadi, karena kalibrasi mikropipet ini kita melakukan pengulangan 10 pengujian untuk satu titiknya, nah, maka systematic error ini kita ambil sebagai nilai rata-ratanya dan kita bandingkan dengan nilai target. Semakin dekat dengan nilai target, berarti systematic error-nya semakin kecil. Jadi seperti ini, semakin ke atas, ya, ini semakin ke atas, systematic error-nya makin kecil. Tapi semakin ke bawah, systematic error-nya makin besar, karena dia semakin jauh dengan titik tengahnya. Jadi kalau kasus yang ini impresisi, tidak presisi, tapi rata-ratanya tepat di titik tengah. Ya, walaupun ini jarang juga terjadi seperti ini. Kemudian yang kedua adalah random error. Jadi random error ini menggambarkan repeatability atau standar deviasi dari 10 kali pengujiannya. Jadi standar deviasinya seperti apa? Yang diharapkan adalah kita menguji sebanyak 10 kali itu nilainya berdekatan seperti ini. Ini yang kita harapkan. Tapi kenyataannya ya di lapangan bisa kita temukan ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ini jarang terjadi. Ini banyak. Ini berkaitan dengan systematic error dan random error. Jadi nanti yang akan kita evaluasi dari hasil kalibrasi berdasarkan MPE ISO 8655 ini adalah kita melihat systematic error-nya dan juga random error-nya. Kita coba lihat tabel MPE ISO 86552. Nah, jadi tabelnya itu akan ditampilkan seperti ini. Apa yang kita peroleh dari tabel ini? Yang pertama adalah tabel MPE, tabel 1. Tabel MPE ini digunakan sebagai maksimum permissible error untuk mikropipet tipe A dan tipe D1. Ya, yang di awal sudah kita bahas ya. Jadi tipe A ini adalah
tipe air displacement, di mana pistonnya tidak bersentuhan langsung. Sedangkan tipe D1 dia bersentuhan langsung tetapi reusable. Kita gunakan kembali plunger sama pistonnya, ya, atau kapilernya, ya. Ya. Pada kolom 1, ya, kolom 1 ini menunjukkan nominal volume pipet kita, volume nominal pipet kita. Sedangkan yang ini, kolom 2 dan 3, ini adalah MPE untuk maksimum permissible systematic error. Ini untuk systematic error. Kalau yang kolom kedua, ini merupakan systematic error yang dinyatakan dalam persen. Sedangkan yang kedua, ini systematic error dinyatakan dalam mikroliter, absolut. Begitupun dengan kolom keempat dan kelima. Ya. Jadi kalau yang keempat ini, maksimum permissible error untuk random error, permissible random error, di mana yang kolom ininya merupakan bentuk persentase, sedangkan yang kolom kelima ini adalah dalam bentuk absolut plus minus mikroliter. Nah, ini persyaratan. Oke, sebagai contoh misalnya Bapak Ibu punya mikropipet 1000 mikroliter misalnya. Maka kita bisa melihat berapa systematic error. Systematic error ini kalau di hasil kalibrasi ini kita bisa lihat dari nilai koreksinya. Jadi apakah nilai koreksinya lebih kecil dari yang dipersyaratkan. Jadi kalau misalnya 1000 mikroliter, koreksi yang dipersyaratkan harus kurang dari 8 mikroliter. Nah, begitupun random error. Random error kita bisa lihat dari standar deviasinya. Standar deviasinya. Jadi standar deviasinya harus lebih kecil dari 3 mikroliter. Itu salah satu contoh gambaran, ya. Ini penggunaan dari MPE ISO 86552 ini. Sebagai contoh, nah ini salah satu contoh sertifikat yang dikeluarkan oleh lab kalibrasi Almega, ya. Sebagai contoh aja, kalau lab kalibrasi ya biasanya berkewajiban mengeluarkan sertifikat kalibrasi, kemudian harus menampilkan berapa koreksi dari hasil kalibrasinya, disertai dengan berapa ketidakpastian dari hasil yang ditampilkan. Jadi ditampilkan seperti ini. Jadi sebenarnya tidak berkewajiban sampai ke evaluasi. Nah, kebanyakan lab kalibrasi menampilkan hanya sampai sini, sehingga terkadang beberapa customer hanya menganggap, oh ini sertifikat berarti alat sudah bisa digunakan. Tapi karena kita ada beberapa dari customer kita dari dinas kesehatan, sehingga kita juga selalu menampilkan evaluasinya gitu ya. Nah, kalau alat ini kita evaluasi, ya, yang pertama yang kita lihat adalah di sertifikat ini, alat yang kita gunakan adalah mikropipet atau pipet variabel volume. Variabel. Nah, ternyata kalau untuk variabel di ISO 86552 ini ada tambahan informasi di bagian 7.4. Di sini dijelaskan bahwa piston pipet variabel volume nilai nominalnya merupakan volume terbesar yang bisa dipilih oleh user. Ya, sebagai contoh, pipet 10 mikroliter sampai 100 mikroliter memiliki nominal volumenya adalah 100 mikroliter. Kemudian untuk mengkonfirmasi hasil kalibrasi, maka MPE volume nominal pada tabel 1 ataupun 2 diterapkan untuk setiap range volume yang dipilih dari pipet tersebut.
Jadi sebagai contoh misalnya MPE systematic error dari piston pipet variable volume tipe A atau D ya, D1 dengan rentang 10 mikroliter sampai 100 mikroliter adalah 0,8 mikroliter. Dan MPE random errornya adalah plus minus 0,3 mikroliter untuk setiap volume ukurnya. Jadi aplikasinya seperti apa? Jadi di sini MPE-nya berdasarkan volume maksimum. Jadi kalau 10 sampai 100 mikroliter, kalau kita lihat di tabel yang tadi, yang diambil adalah 0,8 mikroliter. Dan juga MPE random error-nya 0,3 untuk setiap volume ukur. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, yang 100, ini ada 0,8 ya, dan 0,3. Jadi melihatnya di volume maksimum. Sebagai contoh seperti ini, ya, yang sertifikat yang tadi, karena ini merupakan variabel volume, kita lihat evaluasinya seperti apa. Ya, evaluasinya seperti ini. Ya. Ternyata dari tabel ini kita evaluasi, ini MPE sensitivity error ya, yang kita peroleh dari tabel ini. Jadi ini 100 mikroliter, kita lihat di 100, ininya 0,8, nah 1000 ya, ini 1000, MPE-nya 8 mikroliter. Nah, jadi untuk semua titik, semua MPE-nya sebenarnya 8 mikroliter. 100, 500, 1000, semua 8 mikroliter. Begitupun dengan MPE dari random error-nya. Karena ini 1000, ininya absolutnya 3 mikroliter, maka MPE random error-nya adalah 3 mikroliter semua. Ternyata kalau kita bandingkan hasil kalibrasinya, di sini systematic error-nya 15, 13, 16, sudah keluar dari toleransi. Kalau random error-nya di sini masih 1,73, masih hijau, ini masih hijau, yang ini udah lebih. Ini evaluasi yang dilakukan. Ini untuk tabel 2 hampir sama, cuman ini digunakan untuk MPE pipet, di mana plunger atau kapilernya bisa diganti. Kemudian bagaimana dengan multi channel? Ini sebagai contoh juga multi channel. Di sini ada keterangan pada bagian 7.5 untuk multi channel piston pipet. Pada ISO 8655 dijelaskan MPE systematic error ya, dan random error untuk multi channel sebanding dengan 2 kali nilai tabel 1 setiap channel ya, ini sebutkan single channel dari multi channel piston pipet harus dipertimbangkan secara independen untuk memenuhi spesifikasi. Untuk kasus variabel volume multi channel piston pipet, MPE untuk volume nominal diterapkan untuk setiap volume yang dipilih. Jadi hampir sama di sini dengan yang variabel, hanya nilainya menjadi 2 kali dari tabel 1. Sebagai contoh seperti ini, kita ada contoh misalnya di sini ada multi channel, di mana ini saya ngambil hanya salah satu channel saja ya, salah satu channel aja. Nah di sini disebutkan bahwa ini 100 sampai 1000 gitu ya, jadi 100 sampai 1000. Kalau kita lihat MPE-nya karena kita mengikuti 1000, nah kita bisa lihat di sini 1000 ini adalah 8. Tapi karena dia harus kalikan 2, masih masuk MPE-nya berarti 2 kali 8 jadi 16. Dan 16 ini diimplementasikan untuk semua volumenya. Begitupun dengan random error. Di sini 1000, MPE-nya 3 kalikan 2 jadi 6. Ini juga diimplementasikan untuk semua
volumenya gitu. Dan ini dievaluasi untuk setiap channel. Jadi sifat independen, tidak kalau satu channelnya masuk berarti anggapan semuanya masuk gitu. Tapi kita harus uji setiap channelnya. Nah, ini kebetulan contoh yang ini micropipetnya lumayan cukup bagus ya, di mana MPE-nya 16 dia masih memiliki nilai kesalahan yang cukup. Begitupun dengan random error-nya. Ini masih jangka waktunya lumayan bagus karena ini masuk ke unit baru. Pada saat kita uji dia masih dalam kondisi yang baik. Nah, demikian mungkin sekilas berkaitan dengan micropipet yang kita evaluasi berdasarkan MPE ISO 8655.